PSSI dihujat lagi. Kali ini ada dua hujatan. Yang pertama dari tim Liga 2 dan Liga 3. Tim Liga 2 dan 3 menganggap Erick Thohir ini ingkar janji, sebab Eto'o pernah berjanji akan menggelar pramusim khusus untuk Liga 2 dan 3 pada bulan Juni ini. Bukan terobosan adanya turnamen Liga 2 dan 3. Tapi hingga pertengahan bulan tak ada tanda-tanda apakah pramusim untuk Liga 2 dan 3 ini akan digelar. Para klub menganggap ucapan Erick Thohir ini cuma janji manis di mulut, tapi tak ada realisasinya. Eto'o dianggap hanya mementingkan timnas saja, tapi selalu cuek pada liga, khususnya Liga 2 dan 3. Untuk yang ini kami no comment, soalnya belum ada penjelasan apapun dari pihak PSSI ya. Yang kedua, hujatan dari netizen soal sponsor di jersey latihan timnas. Netizen menghujat bukan lantaran PT Freeport Indonesia yang ditempatkan di jersey timnas itu adalah milik BUMN, tapi cara penempatan bahkan tulisan yang ada di jersey itu. Netizen menganggap tim PSSI ini kurang kreatif. PT Freeport yang ditempel di jersey timnas itu seperti tulisan sablon yang ditempel atau mirip lakban. Para netizen yang ngerasa paling benar ini tuh mengatakan harusnya dibikin lebih bagus, semisal tulisan saja tanpa background atau dibikin warna lain agar tak terlalu mencolok. Untuk yang satu ini kami rasa emang gak ada salahnya juga sih. Kritikan netizen ya emang harusnya dibikin lebih elegan lagi. Ya kayak di belakang itu tuh tulisan Indofood dan Indosat yang cuma warna putih. Ya kenapa tulisan PT Freeport ini gak dibikin tulisan aja sih? Ya nggak tanpa ada background gitu kan, itu mungkin lebih enak dilihat kali ya. Tapi menurut kami sih kenapa nggak dibikin lebih elegan, karena mungkin ya PT Freeport ini tuh cuma mensponsori laga FIFA Matchday aja, yaitu sih baru kemungkinan ya. Jadi ya tanggung lah, mau dibikin lebih bagus juga tanggung, ternyata dicopot lagi gitu kali ya. Atau mungkin gini kali ya, ini kan jersey latihan timnas yang tahun lalu, ya mungkin aja nanti di jersey edisi barulah dibikin lebih elegan. Tapi ya udah sih gitu aja dinyinyirin, biarlah. Yang penting PSSI ini nggak ngerong-rong uang klub terus. Serba salah emang ngadepin netizen kita yang paling pintar sedunia. Di sisi lain, anggota Esko PSSI Arya Sinulinga kembali membeberkan permasalahan di PSSI era sebelumnya. Menurut Arya, sangat banyak masalah di tubuh PSSI sebelum Erick Thohir dan dirinya masuk, terutama soal keuangan. Tapi terlepas dari belum terbitnya data dari Ernst & Young saat Eto'o dan timnya masuk ke PSSI, Arya mengaku keuangan PSSI ini minus, bahkan uang kasnya pun saldonya pun nol. Kita dapat laporan, yang Pak Erick dapat laporan, saya dapat dengar dari Pak Erick juga, itu posisinya minus, hutang di mana-mana. Dan yang lebih mengejutkan, Arya mengatakan ini tuh lebih memalukan. Ternyata saat pemain timnas atau pemain naturalisasi datang ke Indonesia atau main di luar negeri, para pemain tersebut tuh tiketnya beli sendiri. Alasannya PSSI kala itu belum dapat pemasukan dari liga. Nanti jika sudah ada pembayaran dari liga, maka uang tiket tersebut akan dikembalikan pada para pemain timnas. Tapi rupanya hingga saat ini para pemain timnas belum dapat uang ganti rugi untuk tiket pesawat. Gila, segitu kerekah PSSI yang dulu. Pantes aja para pemain ini selalu ogah-ogahan kalau dipanggil ke timnas ya. Dan bukan cuma itu, gaji para staf pelatih timnas pun ternyata bukan cuma 1 atau 2 bulan saja yang belum dibayar, tapi hampir 1 tahun para pelatih ini nggak dapet gaji. Makanya PSSI yang sekarang ini tuh ngebut nyari sponsor buat nutupin semua hutang PSSI yang dulu-dulu. Belum lagi hutang ke luar negeri dan hutang ke sejumlah klub Liga 1 dan Liga 2. Untuk video lebih lengkapnya silahkan kunjungi channel bola.com ya. Nah, buat kalian yang udah nonton, udah tahu dong begitu bobroknya PSSI yang dulu-dulu. Ya itu lantaran terlalu mengandalkan uang liga dan uang klub. Secara untuk nyari sponsor aja nggak becus. Makanya buat saat ini ya udahlah ya, biarin aja Erick Thohir dan anak buahnya ini kerja dulu. Soal tampilan jersey timnas dan sponsor tempelan di jersey timnas itu ya kita kesampingan dulu aja deh. Yang penting PSSI ini ada uang dulu. Miliaran loh itu utang PSSI. Mau nyari kemana kalau bukan dari sponsor?
Masa mau morotin klub terus sih? Dari Timnas Indonesia, meskipun meraih hasil imbang 0-0 dengan Palestina, Indonesia tetap dapat poin, yakni 1,77 poin. Namun, ini belum bisa membuat peringkat Indonesia bergerak dari urutan 149 dunia. Namun begitu, ada dua sisi yang berbeda di laga ini. Di sisi Timnas Indonesia, pelatih STY mengaku kecewa dengan para pemain yang dianggap tak bisa memanfaatkan begitu banyak peluang. Jelas hal ini membuat STY pasrah, mau pakai penyerang siapa lagi. Maka dari itu saat menghadapi Argentina, STY pasrah dan hanya berharap para pemain akan tampil lebih tenang lagi. Kekurangan kami adalah kami kurang tenang dan kurang fokus penyelesaian peluang yang jadi masalah utama di pertandingan ini. Saya hanya berharap di lawan Argentina para pemain bisa lebih tenang lagi, ujar STY. Sementara di sisi Palestina, pelatih Timnas Palestina Makram Deboub mengakui kualitas Indonesia. Sepanjang laga dirinya mengakui anak asuhnya dalam tekanan para pemain Indonesia. Faktor cuaca yang jadi kelemahan utama tim Palestina. Kami mengawali 15 menit pertandingan dengan bagus, tapi kemudian banyak permasalahan di lini tengah dan akhirnya kami kehilangan banyak bola. Stamina pemain turun sebab cuaca sangat sulit, ujar Deboub. Lebih lanjut, Deboub mengatakan kami mencoba merubah gaya dengan permainan kami, tapi ini sulit, kami kalah kualitas. Indonesia benar-benar membuat kami terkejut. Ternyata di tangan Sid, Indonesia punya kualitas, ujar Deboub. Meskipun di laga ini dua pemain debutan yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner jadi sorotan, bahkan Rafael Struijk sempat jadi trending topik di Twitter lantaran dianggap memukau di laga ini meskipun cuma main setengah babak, tapi pandangan berbeda dilontarkan pelatih Timnas Palestina. Kami akui kami kewalahan. Pertahanan mereka sangat solid, nomor 30 sangat luar biasa, ditambah dua pemain gelandang mereka nomor 23 dan 15 ini selalu dapat bola. Ini yang membuat lini tengah kami kewalahan mengimbangi permainan mereka, ujar Deboub. Saya tak tahu bagaimana cara Shin melatih mereka. Mereka secara fisik kecil tapi sangat lincah. Nomor 2 dan kapten mereka ini luar biasa, kecil tapi kuat. Saya rasa Indonesia cuma butuh seorang striker yang kuat, maka akan jadi tim yang kuat di Asia, ujar Deboub. Oke, nomor 30 itu di timnas adalah Elkan Bagot ya. Kami akui Elkan di laga ini tampil luar biasa. Lalu nomor 23 dan 15 itu adalah Klok dan Kambuaya. Dibanding Klok, Kambuaya memang sedikit tak terlihat di laga ini, tapi perannya cukup penting. Dia atur ritme dan membuat Rashid di lini tengah Palestina ini kalah berhadapan dengan dua mantan rekannya ini. Lalu nomor 2 di timnas ini Yakob Sayuri. Kalau yang ini sih udah nggak diragukan lagi ya, mantul speednya, terus juga determinasinya memang sangat oke. Dan kapten ya seorang Casemiro Asnawi yang ya notabene kita tahu lah si nafas kuda. Jadi menurut kalian siapa nih yang jadi man of the match di laga ini? Apakah Elkan, Asnawi, Klok, Struijk atau Yakob? Kalau pilihan kami pribadi sih Yakob Sayuri ya, soalnya dia yang paling menonjol di laga ini. FIFA kembali merayu Lionel Messi agar mau datang ke Indonesia. Di akun Instagram resmi FIFA, FIFA mengunggah video tentang Lionel Messi yang tengah berlaga di Piala Dunia. Tapi uniknya soundtrack video tersebut adalah lagu Aldi Taher yang liriknya berisi rayuan pada Lionel Messi agar mau ke Indonesia. Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia? Why you don't... Pertanyaannya, kenapa FIFA ngotot banget ingin Messi ke Indonesia? Tentu saja jawabannya adalah rating. FIFA telah mengatakan pertandingan ini akan disiarkan di seluruh dunia. Tentu para stasiun TV di seluruh dunia akan memberikan jatah pemasukan rating pada FIFA. Sky Sports selaku official broadcast TV-nya FIFA tentu bekerja sama dengan RCTI dalam menyiarkan laga ini. Maka stasiun TV lain yang ingin menyiarkan laga ini harus membayar pada Sky Sports dan RCTI. Jadi memang betul jika Lionel Messi tak datang, tentunya siaran TV pun akan menurun ya. Tapi ya nampaknya memang Messi nggak akan datang ke Indonesia. Soalnya klubnya Inter Miami ini ingin Messi segera ke Amerika.
Konferensi pers broadcast Liga 1 akhirnya udah digelar ya, dan memang untuk 1 musim ke depan Indosiar tetap jadi official broadcast Liga 1. Cuma kok belum ada namanya ya, apakah BRI Liga 1 atau cuma Liga 1 aja? Tapi kami mencatat ada beberapa yang kami soroti di sini. Yang pertama yang kami catat di sini adalah Erick Thohir berkali-kali menegaskan soal kualitas tayangan, kualitas siaran. Berarti emang selama ini Eto pun mengakui memang kualitas siaran Indosiar ini kurang, yaitu termasuk iklan dan lain-lain. Ratingnya sepak bola Indonesia lebih tinggi secara liga dari Liga Inggris, tetapi visual di lapangannya juga mesti lebih bagus gitu. Dan saya tadi pesan juga kualitas broadcast tolong dari liga dan pihak MTEK diawasi, ditingkatkan. Yang kedua yang kami catat di sini adalah Erick Thohir menyebutkan soal wasit. Erick Thohir mengatakan sudah ada 2 wasit dari Jepang di Indonesia, cuma beda tugasnya. Yang satu tugasnya mengawasi kinerja wasit dan yang satu tugasnya ngajarin wasit. Ini artinya Eto ini ngambil atau mencontoh MLS ya. Jadi wasit di Indonesia ini ada pengawasnya dan gak tanggung-tanggung loh, pengawasnya ini dari Jepang. Cuma nggak dikasih tahu jika ada wasit yang blunder, apakah pengawas wasit ini bisa diwawancarai apa tidak. Yang ketiga yang kami catat di sini adalah sponsor dan iklan. Nampaknya nggak usah ngarep ya, tayangan Indosiar ini nggak akan ada iklan, justru akan makin banyak iklan. Berdasarkan pernyataan Direktur Indosiar Harsiwi Ahmad, sponsorlah yang diutamakan. Ingat, kata dia adalah sponsorlah yang diutamakan, bukan kenyamanan penonton ya. Paling penting juga adalah kepastian untuk para sponsor, karena sponsor pasti punya campaign-campaign, kemudian punya aktivitas yang akan disesuaikan dengan jadwal yang sudah pasti tersebut. Ya iyalah, wong sponsor yang ngasih duit ke Indosiar kok. Tapi jangan salah, sponsor gak dapat duit kalau nggak ada yang nonton loh. Tapi ya udahlah, nikmatin aja nonton iklan di Indosiar, bukan nonton bola ya, nonton iklan ya. Yang kemungkinan akan makin banyak, apalagi kalau kalian nontonnya tuh streaming di video. Iklannya nyampe hampir 2 menit sampai 3 menit sampai 15 menitan loh. 2 kali lagi iklannya. Jadi kesimpulannya di acara Freshcon hari ini tuh ada 2. Yang pertama, pihak LIB dan Indosiar ini kompak ya, udah puas dengan sponsor dan tayangan Indosiar. Yang kedua, pihak PSSI-nya kurang puas, sebab biasanya kalau Erick Thohir puas, Erick Thohir pasti bilang, ya kalau kualitas sama tayangan si TV ini udah nggak usah diragukan. Biasanya Erick Thohir ngomong gitu ya, tapi di sini berkali-kali Erick Thohir bilang, kualitas tolong ditingkatkan. Ngerti dong maksudnya? Ya, kita lihat ke depannya aja lah di musim ini, apakah benar-benar ada perubahan atau tidak, atau hanya hati membeku mengingatkan kata janji manismu.